Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membuat drama mengenai Satpol PP yang memberikan nasihat kepada orang tua yang anaknya membolos. Sebelumnya, perkenalkan saya Fiorenza Nendo Della Fayo sebagai editor. Saya Pendeloviana Putri sebagai narator. Saya sebagai Revi Jibril Rama sebagai Satpol PP. Saya Devina Davari sebagai Pak Budi. Selamat menyaksikan. Di sebuah kota, Satpol PP menerima laporan tentang siswa yang sering bolos dari sekolah dan sering ditemukan berada di warung dekat sekolah saat jam pembelajaran. Untuk menyelesaikan masalah ini, Satpol PP memutuskan menelpon kedua orang tua tersebut. Halo, selamat siang. Selamat siang juga, Pak. Saya ingin berbicara mengenai anak bapak yang bernama Robi. Dia sering terlihat di luar jam sekolah pada saat jam PPM. Kami ingin memberikan solusi kepada bapak agar kejadian ini tidak terus berulang. Pak, sudah selesai. Saya sebagai orang tuanya Robi ingin bingung juga atas tindakan anak saya, Pak. Apakah ada solusinya, Pak? Ini sebagai Satpol PP ingin bapak lebih memberikan perhatian kepada si Robi pada saat dia di rumah, terutama pada saat ia beraktivitas itu belajar. Saya akan berusaha untuk bicara dengan si Robi dan saya akan mengajak Robi untuk belajar bersama. Ini saja, gimana jika Robi dimasukkan ke kegiatan ekstrakurikuler yang menarik? Mungkin saja dia akan jadi lebih bersemangat untuk pergi ke sekolah karena ada kegiatan yang ia sukai seperti olahraga atau seni mungkin. Menurut saya, si Robi tidak bakal menerima itu, Pak. Si Robi dia kurang suka mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Kalau begitu, mungkin Bapak bisa berbicara dengan wali kelas untuk membuat jadwal belajar khusus untuk dirinya supaya dia bisa lebih bersemangat untuk ke sekolah atau belajar. Saya rasa si Robi kurang suka nih, Pak. Dia kok kalau misalkan ada jadwal tambahan, dia nggak bakal mau belajar, bakal malas belajar. Kalau tidak, bagaimana jika Bapak memberikan tanggung jawab kecil kepada si Robi? Mungkin ini bisa meningkatkan kedisiplinan si Robi. Maaf, Pak, mungkin si Robi tidak bakal berhasil, Pak. Saya khawatir dan ragu. Baiklah. Bagaimana jika Bapak bekerja sama dengan pihak sekolah untuk membuat sesi jadwal bimbingan, konseling atau BK? Mungkin ini jalan terakhir. Itu mungkin bisa terjadi, Pak. Menurut saya bagusannya Bapak guru sama guru BK bekerja sama untuk ngasih jadwal pada si Robi. Oke, kita sepakat ya. Saya harap Robi bisa menemukan kembali alasan dia untuk kembali belajar ke sekolah. Menghubungi pihak sekolah dan saya bakal suruh Robi mengikuti kegiatan BK. Oke, terima kasih. Setelah berdiskusi, Pak Robi memutuskan bekerja sama dengan sekolah untuk menjadwalkan konsultasi BK dengan harapan anaknya bisa berubah. Pembacaan ulang teks mengenai drama yang berjudul Satpol PP yang menasehati orang tua siswa yang anaknya membolos. Jadi yang pertama ada prolog. Di sebuah kota, Satpol PP menerima laporan tentang siswa yang sering bolos dari sekolah dan sering ditemukan berada di warung dekat sekolah saat jam PBM. Untuk menyelesaikan masalah ini, Satpol PP memutuskan menelpon orang tua siswa tersebut. Yang kedua, orientasi. Satpol PP. Halo, selamat siang Pak Budi. Saya ingin berbicara tentang anak Bapak yang bernama Robi. Ia sering terlihat di luar sekolah saat jam pembelajaran. Kami ingin menciptakan solusi agar tidak terus berulang. Lanjut, yaitu Pak Budi. Selamat siang juga Pak. Saya mohon maaf atas tindakan Robi. Saya sebagai orang tuanya juga bingung bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ketiga, ada pengajuan. Pada pengajuan, ada permintaan dan pemenuhan. Pada permintaan, Pak Sandi, kami sebagai Satpol PP ingin Bapak lebih memberikan perhatian kepada si Robi
pada saat di rumah, terutama terkait aktivitasnya saat dia belajar. Kami ingin menyarankan Bapak untuk sering berbicara dengan si Robi mengenai pentingnya sekolah. Selanjutnya ada pemenuhan bagian Pak Budi, yaitu saya akan lebih sering berbicara dengan si Robi dan mencoba untuk lebih memberikan perhatian untuk kegiatannya di rumah. Lanjut kepada penawaran pertama, Pak Sandi, gimana jika Robi dimasukkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menarik? Mungkin dia jadi bisa lebih semangat ke sekolah jika ada aktivitas yang ia sukai, seperti olahraga atau seni. Pak Budi, menurut saya itu tidak akan berhasil jadinya, Pak. Si Robi memang tidak terlalu tertarik dengan ekstrakurikuler. Saya sebagai bapaknya sudah mengajak dia sebelumnya. Penawaran kedua, Pak Sandi, kalau begitu, mungkin Bapak bisa berbicara atau bekerja sama dengan wali kelas untuk membuat jadwal belajar khusus di rumah. Ini bisa membantu meningkatkan semangat belajarnya. Pak Budi, saya rasa itu juga sulit, Pak. Robi sering merasa tertekan jika diberi jadwal belajar yang ketat. Dia makin malas kalau dipaksa, Pak. Penawaran ketiga, Pak Sandi, kalau tidak, bagaimana jika Bapak memberikan tugas tanggung jawab kecil di rumah? Dengan itu, Robi bisa belajar disiplin. Pak Budi, maaf Pak, tapi saya tidak yakin itu akan berhasil. Saya khawatir dia malah semakin memberontak jika diberi beban tambahan di rumah. Penawaran keempat, Pak Sandi, baiklah kalau begitu. Bagaimana jika Bapak dan pihak sekolah bekerja sama untuk membuat jadwal sesi bimbingan konseling bagi Robi, Pak? Pak Budi, itu mungkin bisa membantu, Pak. Saya setuju untuk berbicara dengan guru BK dan mencari solusi yang lebih baik bagi Robi. Lanjut kepada persetujuan, Pak Sandi. Oke, kita sepakat ya. Saya harap Robi bisa menemukan alasan untuk kembali belajar. Pak Budi, iya Pak, saya akan segera menghubungi pihak sekolah dan memastikan Robi mengikuti bimbingan konseling. Jika penawaran diberikan oleh Satpol PP ditolak oleh Pak Budi karena kurang cocok dengan sikap Robi. Namun, penawaran yang keempat mengenai konsultasi BK diterima, menunjukkan bahwa negosiasi melibatkan mencari solusi yang terbaik dan diterima oleh kedua belah pihak atau lebih. Sekian penampilan drama dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.